berjumpa di Sobat Yongki untuk kali ini. Dan tamu kali ini yaitu Bupati Kabupaten Sorong, Dr. Andes Stefanus Malak MSc. Dan kita akan bercerita dengan topik menata kota masa depan, untuk bagaimana membangun diri untuk menjadi kota masa depan. Kita tahu sekarang di Kabupaten Sorong giat-giatnya membangun. Kita akan bercerita banyak tentang konsep dari seorang Stefanus Malak yang adalah Bupati Kabupaten Sorong. Apa kira-kira kegiatan Bapak di akhir-akhir ini? Makin menuju kepada periode kedua yang berakhir, dan tentunya saya lebih fokus pada tugas-tugas pemerintahan yang orientasi kepada pemberdayaan masyarakat, kemudian juga membangun masyarakat pada lingkup tertentu seperti menata kota yang tadi disampaikan, supaya satu waktu ibu kota Kabupaten Sorong yang di Aimas ini bisa lebih lebih model terbentuk dalam nuansa mengisi pembangunan yang bersifat multiguna, multimanfaat untuk kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah infrastruktur perkotaan, kemudian juga fasilitas umum publik yang lain, seperti satu waktu ada taman kota, ada gedung-gedung utama seperti gedung pertemuan, atau mungkin mendorong swasta untuk jasa bisnis perhotelan. Nanti kita akan melihat Pak Bupati, ini item-item penting yang Pak Bupati ungkapkan untuk bagaimana membangun Kabupaten Sorong menjadi kota yang tadi sudah Bagaimana konsep Anda untuk merubah Papua ini? Ya, memang kita butuhkan untuk dalam kepemimpinan maupun di dalam tanggung jawab di dalam suatu masa depan pada satu wilayah seperti di Papua ini, lebih khusus adalah di Papua Barat, di Kabupaten Sorong. Yang harus lihat adalah sebagai anak Papua lah, lahir dan besar di Papua, harus melihat dan punya cita-cita untuk Papua itu dalam suatu keadaan yang lebih makmur, lebih aman, lebih sejahtera. Nah, dalam hal-hal seperti filosofi itu, maka mengalir pola berpikir dan ada rasa memiliki tanggung jawab untuk berkarya sesuai dengan tugas-tugas yang kita diberi tanggung jawab. Nah, seperti sekarang pada masa jabatan Bupati, waktunya terlalu mepet, artinya 5 tahun sama dengan 5 menit. Nah, tetapi dalam masa ini apa yang sesungguhnya yang bisa saya lakukan buat yang mempunyai dampaknya itu kepada suatu kebaikan yang mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Ya, Pak Bupati, kenapa Anda mengatakan 5 tahun itu waktu yang sangat pendek? Oh iya, itu sangat benar. Kenapa? Sebab kita ketahui bahwa di dalam satu wilayah tata ruang, apakah dalam pemerintahan, misalnya Kabupaten Sorong yang luas ini, kan tidak semua pekerjaan harus kita selesaikan. Ya. Tentunya untuk tugas-tugas jabatan Bupati akan datang. Tapi masa jabatan ini kita bisa maksimalkan untuk membuat sesuatu yang produktif, baik secara energi pembiayaan, bahkan juga di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan itu. Sehingga sesuatu itu akan memberi manfaat. Jangan kebijakan ini membawa masalah bagi masyarakat, mengecewakan masyarakat, menimbulkan persoalan-persoalan baru lagi. Tapi mestinya suatu kebijakan punya dampak itu adalah mensejahterakan masyarakat, paling tidak keluar dari persoalannya. Melihat seperti di negara tetangga Singapura, orang bukan melihat pada sumber daya alam, tapi manusianya itu yang dikelola maksimal, supaya dia akan berubah. Dia menciptakan inovasi, perubahan, kemajuan di masa akan datang. Itu yang harus dilihat, bahwa identik dengan di Papua ini. Nah, ada konsep baru dalam kajian ilmiah bahwa ternyata otak manusia itu adalah suatu kekayaan yang paling besar. Karena menyimpan secara memori harta kekayaan dalam segala pengetahuan, keilmuan yang dapat memproduksikan suatu keberhasilan, kemajuan masa depan.
Nah, kita harus berpikir kepada itu. Makanya seperti di sini, bicara kesejahteraan, ya mulai saat ini saya mulai dengan melihat bahwa selain di kota, kabupaten di Aimas ini, kita buka SMA, buka lagi. Tapi harus titik pembangunan juga, misalnya untuk meningkatkan SDM ini ada SMP-nya, SMU-nya, SD-nya. Itu perlu ada sekolah. Ada sekolah seperti itu. Kenapa? Ada diktomi masyarakat Papua yang selama ini sampai masih melekat pada diri mereka, dan kita harus akui itu. Mereka berpatokan pada masa zaman dulu pemerintahan Belanda, bahkan sebelumnya itu masa sending, gereja bekerja di Papua ini. Jadi pendidikan itu pola asrama, sehingga itu membawa penyelesaian masalah mendidik orang itu lebih baik. Bahwa memang betul apa yang disampaikan itu pada masa yang masih belum terbuka semua wilayah. Orang masih di dalam tempat-tempat atau kampung-kampung yang terbatas. Sehingga untuk melayani itu, maka dibuka pendidikan pada titik-titik tertentu. Anak-anak dari kampung yang tadinya diangkat tangan begini, sudah lewat telinga begini, bisa masuk sekolah. Okay. Atau dia sekolah minggu, dia bisa tahu baca, dia bisa berdoa, dianggap itu bisa. Langsung dikasih masuk ke sekolah-sekolah yang sending zaman itu. Nah, demikian mereka ini akan dipindahkan. Seperti dulu di Sorong itu ada VVS, di Saukat sana, terus ada sekolah gadis yang di Reri, yang di Kalademake itu, seperti begitu. Nah, itu zaman yang kita anggap zaman proses pembangunan, zaman awal. Dan itu kita harus akui itu. Ya, kalau kita berbicara tentang kota masa depan, ini tidak terlepas bagaimana Anda menjadikan diri Anda sebagai pemimpin yang inovatif, yang punya segudang mimpi itu, kemudian direalisasi untuk mengantar kemajuan dari daerah Kabupaten Sorong ini sendiri. Ya, kita lihat masalah kan skopnya kecil dulu. Kalau kita bisa buat sesuatu yang kecil, tapi kemudian punya nilai yang besar, punya manfaat yang besar, dan banyak orang merasakan hal itu, dapatkan manfaat di situ dalam segi kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, atau dalam dunia apa saja, misalnya di dalam politik, ataupun di dalam dunia bisnis dan sebagainya, maka itu menjadi suatu arti atau suatu manfaat yang betul-betul membawa kemajuan itu. Jadi karena itu seperti di Sorong ini, khususnya di Kabupaten Sorong itu adalah daerah yang prospek peluangnya ke depan itu besar dalam meraih suatu keberhasilan, kemajuan itu. Tetapi ini kan tidak serta-merta datang begitu, harus kita kelola, kita kemas itu. Misalnya dari sisi pemerintah, bagaimana memberikan suatu pelayanan umum atau pelayanan publik yang benar, supaya memberi dampak itu untuk ada sistem atau suatu model daripada terjadinya suatu kemajuan yang akan datang pada saat. Ya, di antaranya adalah tata ruang tadi yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini tata ruang kan sudah ada, baik tata ruang umum, kemudian teknis dan detail. Nah, ini sebagai konsep-konsep dasar yang sebagai acuan untuk kita berpijak untuk membangun situ. Nah, tata ruang ini adalah dalam bentuk jangka panjang, tapi yang masa jabatan bupati itu kan 5 tahun. Jadi kita menyesuaikan dengan tata ruang jangka pendek atau menengah 5 tahun itu untuk pengisian pembangunan itu. Jabatan seorang bupati itu kan punya ada batasannya begitu. Paling panjang itu 10 tahun atau 2 periode itu. Nah, Anda sebentar lagi akan meninggalkan jabatan ini. Kalau lihat pikiran yang begitu mantap, kemudian kebijakan regulasi yang Anda buat ini sudah banyak. Ada ketakutan dari seorang Stefanus Malak tidak? Oh tidak. Kita harus tahu dan berani bahwa di dalam kepemimpinan itu adalah estafet. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang sebagai peran awal sebagai mendorong untuk pemimpin berikut lebih kualitas, lebih maju, lebih kapasitas dengan kemampuan dan membangun lebih maju lagi daripada apa yang ada. Nanti pemimpin berikut lebih maju lagi. Jadi itu proses. Yakin itu? Ya memang harus begitu. Ya, tapi kembali kepada tiap individu sebagai pemimpin. Ya tuh, cerdas berpikir, cerdas mengambil kebijakan, dan cerdas moralnya dalam sikap
dalam semua hal seperti itu yang kita harapkan seperti itu. Kenapa? Karena Papua ini kita mulai dari sesuatu keberanian saja. Tapi melihat ini pemimpin daerah yang punya kemampuan dan segala itu, Anda memenuhi persyaratan itu, dan banyak masyarakat menginginkan, bahkan ya katakan lagi bahwa gubernur mungkin saja welcome terhadap Anda. Ya, kalau gubernur welcome itu karena sebagai atasan dan bawahan. Tapi dari segi tanggung jawab tadi yang saya katakan tadi, ini harus dilihat dalam aturan hukum bahwa yang berhak mengusulkan seseorang menjadi wakil gubernur itu adalah kewenangan gubernur. Kedua, gubernur melihat momennya. Waktu ini mepet. Ini 6 bulan lagi, ini sudah pengajuan untuk pengunduran diri bagi seorang gubernur. Nah, apakah orang seperti saya yang punya masa kerja masih 2 tahun lagi harus rugi? Rugi dalam artian bahwa masih banyak pekerjaan kita harus lakukan di sini. Mengapa harus kita berpikir ke situ? Nah, itu yang saya ingin kembali, bahwa masih banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Iya, ini dalam 1 tahun yang berjalan kan masih banyak. Nanti tahun depan lagi masih lagi. Apakah yang menjadi mimpi lagi yang akan seorang Bupati Stefanus Malak untuk merealisasi itu di sisa periode yang Anda pimpin ini, supaya menata kota menjadi kota masa depan? Ya, jadi sesuatu yang kita sudah bangun, sudah lakukan, yang saya sudah tindak lanjut ini kan proses awal daripada nanti dekade berikut bagi bupati yang lain, kan begitu. Nah, karena itulah sisa masa jabatan ini harus saya selesaikan tugas-tugas yang ada, supaya tidak menimbulkan, pertama adalah utang, kedua adalah tidak menjadi masalah yang rancu bagi suatu kesempatan masa depan seperti ini. Nah, jadi itu yang menjadi tanggung jawab seperti itu. Kalau masyarakat menginginkan Anda untuk lebih dari 10 tahun, ini mengandai-andai saja, Anda bersedia tidak? Saya mau 10 tahun, bagaimana undang-undang kan bilang stopnya dari 10 tahun. Kalau seandainya undang-undang memperbolehkan, kalau masyarakat menginginkan, undang-undang tidak membolehkan, dan masyarakat juga harus tahu bahwa masa jabatan bupati itu hanya 10 tahun. Terima kasih Bupati Kabupaten Sorong, Dr. Andes Stefanus Malak MSc, atas kesediaan untuk kita bincang-bincang melihat atau menata kota kabupaten menjadi kota masa depan yang nanti juga dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Bapak Yongki.